Perkenalkan, nama saya Ilham Setiawan. Saya mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Araniri, Banda Aceh. Diskriminasi gender itu sendiri adalah sesuatu ketimpangan sosial atau struktur sosial yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang akan jadi pembahasan sekarang adalah ketidaksetaraan atau diskriminasi gender yang ada di perguruan tinggi. Mari kita tanyakan kepada mahasiswa yang ada di UIN Araniri, Banda Aceh. Kak, mau tanya-tanya nih Kak tentang masalah gender yang ada di kampus. Menurut Kakak, diskriminasi gender di kampus masih ada apa enggak Kak sekarang? Kalau untuk sekarang, yang saya tahu ya, yang saya lihat di kalangan kampus udah mulai terminimalisir sih, nggak separah kemarin gitu. Karena juga saya lihat banyak kesempatan wanita-wanita juga yang ikut organisasi maupun di kampus juga banyak dikasih kesempatan gitu untuk bisa show off gitu. Terus menurut Kakak, dalam ruang lingkup yang lebih kecil, himpunan Kak, ada nggak kesempatan untuk untuk perempuan itu menjadi ketua, atau suara-suara perempuan itu masih didengarkan atau enggak di lingkup himpunan Kak? Kalau menurut aku, kalau misalnya untuk menjadi ketua, mungkin karena kita UIN, karena di basic juga Islam gitu ya, jadi mungkin untuk ketua itu agak sedikit kurang gitu kemungkinan wanita untuk jadi ketua. Tapi untuk suara-suara yang didengarkan, aku rasa itu banyak sih, karena soalnya setiap ada kegiatan ataupun agenda, banyak sih ketua-ketua panitia gitu yang dilaksanakan oleh perempuan. Terus Kak, yang terakhir tentang masalah stereotip tentang perempuan itu cengeng, perempuan itu emosional, rasional, dan lain-lain, itu menurut Kakak gimana Kak? Menurut aku sebenarnya kalau secara psikolog gitu ya, secara psikolog emang wanita itu kan lebih touchable, lebih tersentuh gitu dibanding dengan laki-laki, karena kan laki-laki dia lebih ke logika gitu, dan itu udah hakikatnya sebagai seorang perempuan sih, memang dia tuh orangnya ya perasa gitu, dan memang wanita kan ditakdirkan yang menjadi orang yang perasa gitu. Kasih ya. Sama-sama. Halo Bang, mau tanya sedikit Bang mengenai diskriminasi gender yang ada di lingkungan kampus. Untuk sekarang masih ada apa enggak Bang menurut Abang? Kalau menurut saya diskriminasi gender di lingkungan kampus itu masih ada, tapi nggak terlalu nampak lah. Maksudnya udah banyak sosialisasi yang dikerahkan oleh kampus untuk di lingkungan kampus kita seperti itu. Terus untuk dalam lingkup yang lebih kecil seperti himpunan, apakah suara-suara perempuan itu masih didengarkan gitu Bang atau gimana? Kalau lingkungan himpunan, suara perempuan tuh masih didengarkan, cuma belum sampai yang bisa diambil jadi patokan kayak gitu. Untuk di himpunan, apakah ada kesempatan buat perempuan itu jadi ketua atau apa gitu? Jangan perempuan itu cuma jadi bendahara kayak gitu. Oh ya, sebaiknya kalau untuk kedepannya mungkin untuk perempuan akan lebih baik jika dikasih kesempatan sebagai pemimpin dan lain-lainnya, bukan hanya di bendahara saja. Tapi melihat belakangan ini mulai sudah ada perempuan-perempuan yang bisa dijadikan sebagai ketua dan dipegang kepercayaannya untuk memimpin sebuah himpunan. Terus pertanyaan terakhir tentang stereotip tentang perempuan itu cengeng, perempuan itu rasional, emosional, itu gimana menurut Abang? Kalau menurut aku itu benar, karena perempuan kan lebih menekankan sisi perasaannya daripada laki-laki seperti itu. Baik, terima kasih Bang ya. Diskriminasi gender merupakan salah satu isu sosial yang masih sering kita jumpai di kehidupan bermasyarakat, khususnya di dalam kampus. Anggapan jika perempuan lebih cocok untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan hafalan, seni, dan juga perasaan, sedangkan laki-laki dianggap mampu melakukan kegiatan yang memakai logika dan kepemimpinan. Selain itu, banyak pemilihan ketua organisasi kampus yang tidak mempunyai calon perempuan, atau hanya menjadikan perempuan sebagai wakil saja, atau bahkan hanya bendahara. Di dalam lingkungan kampus sendiri masih sering terjadi diskriminasi gender yang dapat membahayakan warga kampus itu sendiri. Padahal kampus harusnya bisa menjadi ruang aman bagi para perempuan.
Maka dari itu, semua orang yang berada di lingkungan kampus harus bersatu untuk memerangi diskriminasi yang terjadi. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 6 Poin B yang berbunyi bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Maka dari itu, untuk menciptakan kampus yang aman, para perempuan perlu mendapatkan hak yang sama dengan para laki-laki.